Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ketiga untuk segmen yang kedua ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik gas metana batubara. Karakteristik yang pertama yaitu bahwa pembentukan gas biogenik itu bisa multi-episodik, artinya bisa berkali-kali. Sebagai contoh, seperti yang digambarkan di sebelah kanan di sini. Ini adalah pembentukan gambut yang dimulai genesa dari metana biogenik. Kemudian selama proses pemendaman semakin dalam menjadi lignit, gas biogenik masih bisa terbentuk karena bakteri metanogen bisa beraktivitas. Namun kemudian apabila terjadi pemendaman yang lebih dalam lagi, temperatur semakin tinggi, maka metanogen akan mati sehingga tidak bisa beraktivitas. Pembentukan gas biogenik tidak bisa lagi. Nah, namun apabila fase tektonik setelah itu terjadi uplift, terjadi pengangkatan ke atas seperti ini, dia sudah mencapai subbituminous pada kedalaman tertentu, namun ketika dia terjadi uplift, dia menjadi tersingkap seperti ini, dekat dengan permukaan. Nah, dalam hal seperti itu, ketika pada lapisan batubara tersebut terjadi recharge dari metanogen melalui air tanah yang masuk, maka kemudian metanogen tersebut bisa beraktivitas kembali di sini, bisa memproduksi gas metana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembentukan gas biogenik yang multi-episodik, bisa berkali-kali. Namun harus pada kondisi tertentu. Di sini ada catatannya bahwa pembentukan gas biogenik yang multi-episodik itu tidak dapat terjadi ketika tahap pembatubaraan pernah mencapai peringkat yang tinggi. Kita sudah bahas tahap-tahap pembatubaraan. Ketika batubara itu sudah tinggi peringkatnya, maka kandungan hidrogen akan semakin sedikit. Dan juga ikatan antar karbon dalam batubara tersebut semakin kuat, sehingga pemutusan rantai karbon dan kemudian pembentukan metana dari hidrogen yang ada di dalam batubara tersebut menjadi sulit dilakukan. Kemudian kita akan membandingkan karakteristik metana biogenik terhadap metana termogenik. Dari sisi praktikal, terdapat data bahwa jumlah gas biogenik itu umumnya selalu di bawah gas termogenik. Biasanya pada batubara yang hanya didominasi oleh gas metana biogenik, itu memiliki kandungan sekitar 4-6 meter kubik per ton. Sedangkan pada batubara yang berperingkat tinggi, di mana sudah didominasi oleh gas metana yang termogenik, itu bisa mencapai 20 meter kubik per ton. Nah, mengapa bisa seperti itu? Gas metana termogenik bisa jauh lebih mendominasi di dalam batubara yang berperingkat tinggi. Nah, karena secara kinematik, proses devolatilisasi batubara, pembentukan metana dari proses devolatilisasi atau debituminisasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu dapat menghasilkan metana yang jauh lebih besar daripada proses biogenik. Jadi itu karakteristik yang harus kita ingat. Nah, kemudian kita juga harus catat bahwa gas dalam batubara itu dapat mempunyai komposisi yang bervariasi, yaitu jumlah metana relatif terhadap gas-gas yang lain. Gas-gas yang lain itu seperti etana, propana, dan seterusnya sampai pentana. Dan juga terhadap gas yang anorganik seperti karbon dioksida, kemudian ada H2S, dan sebagainya. Nah, terkait dengan komposisi gas tersebut, gas pada batubara yang berperingkat rendah itu umumnya mempunyai komposisi metana yang lebih banyak dibandingkan pada batubara yang berperingkat tinggi. Mengapa demikian? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, pada saat terbentuknya metana biogenik selama diagenesis, yaitu pada saat awal, gas-gas lain belum terbentuk seperti CO2, N2, dan H2S. Karena ketiga gas ini umumnya adalah
bersifat termogenik, artinya dia terbentuk pada lingkungan yang temperaturnya tinggi. Ketika formasi atau lapisan batubara itu sudah mempunyai temperatur yang tinggi. Sementara pada batubara yang berperingkat rendah itu belum. Sehingga gas metana tersebut relatif lebih murni. Nah, kemudian penjelasan yang berikutnya, metana biogenik yang terbentuk adalah murni dari proses bakteri metanogenik. Jadi, yang menghasilkan gas metana pada tahap awal, yang biogenik tadi, itu adalah bakteri metanogenik. Namanya adalah bakteri metanogenik. Dia hanya bisa menghasilkan metana selama proses metabolismenya. Dan tidak menghasilkan gas-gas yang lain, etana, propana, dia tidak. Jadi semata-mata dia menghasilkan metana. Sehingga lebih murni, tidak tercampur dengan gas yang lain. Kemudian, pada batubara yang berperingkat tinggi, telah terjadi pembentukan gas CO2 dan N2, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, pada proses katagenesis. Sehingga campuran gas termogenik akan menjadi lebih heterogen. Yang berikutnya, pada metana termogenik yang terbentuk itu tidak semata-mata metana, namun juga wet gases, yaitu melalui proses cracking rantai karbon yang lebih panjang. Jadi berbeda dengan gas biogenik yang dia hanya dihasilkan oleh bakteri metanogenik. Pada metana termogenik di sini, proses yang berpengaruh adalah thermal cracking, di mana thermal cracking ini gas yang dihasilkan itu tergantung pemutusan rantai karbonnya. Misalnya, ini ada ilustrasi senyawa kimia, struktur senyawa kimia dalam batubara. Apabila pemutusan rantai karbon itu melibatkan hanya satu karbon, kemudian satu karbon itu terlepas dan katakanlah bereaksi dengan hidrogen, maka dia akan menghasilkan metana. Apabila dia putus dua karbon dan kemudian bereaksi dengan hidrogen, maka dia bisa menghasilkan etana. Demikian seterusnya sampai ke pentana. Sehingga gas yang terbentuk itu tidak murni metana, bisa campuran dengan etana, propana, butana, pentana. Nah, kemudian kita membahas tentang kandungan H2S. Jadi kandungan H2S ini sangat menentukan kualitas CBM. Jadi merupakan salah satu parameter kualitas CBM. Meskipun H2S jarang ditemukan di dalam CBM, namun keberadaannya dalam jumlah yang kecil itu sangat menentukan dalam penanganannya, karena sifatnya yang beracun dan korosif. Jadi sulfur dalam CBM itu dia bisa bersifat korosif terhadap peralatan-peralatan pengolahan gas. Nah, terkait dengan kandungan sulfur tersebut, ada istilah sweet gas dan sour gas yang sering dipergunakan untuk menyebutkan gas dengan kandungan sulfur yang masing-masing rendah dan tinggi. Jadi sweet gas ini sulfurnya rendah, sour gas ini sulfurnya tinggi. Nah, mengapa ada H2S dalam CBM? Jadi H2S itu dapat terbentuk umumnya dari dua proses. Yang pertama, karena aktivitas bakteri pereduksi sulfat yang terjadi secara natural pada awal pembatubaraan, atau karena adanya kontaminasi bakteri tersebut dalam fluida bor pada saat pengeboran. Nah, yang kedua, karena adanya proses devolatilisasi selama pembatubaraan. Jadi, ini sulfur yang sifatnya adalah biogenik, ini adalah sulfur yang sifatnya termogenik. Sampai di sini bahasan tentang genesa gas metana batubara. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang masteral batubara pada segmen yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.